Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Rahman dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 semester 1. Pada bab 1, kita akan belajar tentang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Di dalamnya nanti kita akan membahas tentang letak geografis Jazirah Arab, keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Yang ketiga, agama masyarakat Arab. A. Letak geografis Jazirah Arab. Salah satu kawasan terpenting dalam sejarah peradaban Islam yaitu Jazirah Arab. Islam muncul di negeri ini. Sebelum kedatangan Islam, penduduknya terbelakang. Namun setelah Islam datang, peradaban penduduknya berkembang pesat dan maju. Jazirah Arab terletak di sebelah barat daya benua Asia dan sebelah timur laut benua Afrika. Luas Jazirah Arab sekitar 3.151.000 km persegi. Salah satu negara tempat kelahiran Nabi Muhammad yang terletak di Jazirah Arab yaitu Arab Saudi dengan ibu katanya Riyadh. Negara lainnya ada Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Saat ini, perdagangan terbesar di negara-negara Jazirah Arab adalah minyak. Nah, anak-anak, secara geografis, Jazirah Arab berbatasan dengan daerah-daerah berikut ini. Di sebelah utara dengan negara Suriah, Irak, dan Yordania. Di sebelah timur dengan Teluk Persia dan Laut Oman. Di sebelah selatan dengan Samudra Hindia. Di sebelah barat dengan Laut Merah. Sebagian besar wilayah Jazirah Arab terdiri atas padang pasir atau gurun. Ada 4 wilayah gurun utama di Jazirah Arab, yaitu 1. Di bagian utara terdapat gurun An-Nufud atau Sahara Langit dengan pasirnya yang sangat lembut namun dapat membenamkan kaki orang. 2. Di bagian selatan terdapat gurun Rub al-Khali berupa dataran yang keras, tandus, dan memiliki pasir yang bergelombang. Di sebelah barat terdapat gurun Arabia yang terletak di wilayah Hijaz dan memanjang ke selatan sampai ke Yaman. Tanahnya sangat tandus dan udaranya panas. Daerah ini menjadi penghubung jalur perdagangan yang penting antara Yaman dan Suriah. Kota Mekah dan Madinah terletak di wilayah ini. Yang keempat, di bagian timur terdapat gurun Harat. Tanahnya tandus dan gersang. Sebagian besar penduduknya adalah kaum Badui yang suka berpindah-pindah tempat untuk mencari sumber mata air dan padang rumput yang subur. B. Keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Penduduk Jazirah Arab terdiri atas 3 suku bangsa, yaitu 1. Suku Arab kuno atau Al-Arab Al-Ba'idah. 2. Suku Arab asli atau Al-Arab Al-Aribah. 3. Suku Arab pendatang atau Al-Arab Al-Musta'ribah. Suku Arab kuno merupakan bangsa Arab paling kuno yang telah punah dengan kabilahnya. Yang terkenal yaitu Ad, Samud, Tasm, Judais, dan Imlak. Suku Arab asli, mereka adalah keturunan Qahtan yang terdiri atas 2 suku, yaitu Himyar dan Kahlan yang mendiami wilayah Hijaz, Arab Tengah, Oman, dan Yaman. Suku Arab pendatang yaitu suku Adnan. Mereka keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Suku Adnan menurunkan 4 suku utama yaitu Mudar, Ammar, Isyad, dan Rabi'ah. Nah, dari suku Ammar ini anak-anak menurunkan suku
Quraisy yang terkenal. Sifat dan watak bangsa Arab. Jazirah Arab tidak hanya terdiri dari gurun pasir saja, namun ada juga wilayah yang subur yang terletak di daerah pantai seperti Yaman, Yamama, Hadramaut, dan Ahsa. Di luar daerah subur Jazirah Arab dipenuhi gunung-gunung dan bukit-bukit batu besar dengan suhu udaranya yang panas. Akibatnya, penduduk Arab suka berpindah-pindah tempat atau nomaden, sehingga mudah terjadi peperangan antar kabilah demi memperebutkan lembah dan air untuk memenuhi kebutuhan mereka dan hewan ternaknya. Nah, anak-anak, dari keadaan wilayah tersebut, maka sifat dan watak suatu bangsa dapat dipengaruhi oleh keadaan wilayahnya. Masyarakat yang tinggal di wilayah yang tandus dan gersang akan sangat berbeda wataknya dengan masyarakat yang tinggal di wilayah yang subur. Sifat dan watak terpuji bangsa Arab. Yang pertama, senang hidup bebas. Senang hidup bebas ini menjadi kebiasaan suku Badui sejak dahulu. Mata pencarian mereka memelihara ternak dan berdagang membuat mereka suka berpindah-pindah mencari tempat subur dan ramai. Kebiasaan mengembara dan berdagang itu menimbulkan semangat kebebasan dalam masyarakat Arab, sehingga mereka tidak pernah dijajah oleh masyarakat lain. 2. Pemberani. Sifat pemberani merupakan sifat menonjol yang sangat menonjol pada masyarakat Arab. Ketika mereka berpindah dan mengembara, mereka selalu melindungi diri dengan senjata tajam. Kehidupan yang keras membuat mereka memiliki keberanian tinggi dan cepat naik darah. Dengan watak itu, masalah kecil dapat menyebabkan perang. Yang ketiga, murah hati. Sifat ini mengakar pada diri masyarakat Arab. Jika salah seorang dari mereka memiliki seekor unta, kemudian ada tamu yang datang, maka mereka tidak segan-segan menyembelih untanya untuk dijadikan jamuan. Mereka tidak hanya menyuguhkan jamuan kepada manusia, tetapi juga kepada hewan liar. Bahkan kemurahan hati dan kedermawanan mereka ini diakui oleh para kafilah dagang dari negara lain. Yang keempat, menepati janji. Menepati janji merupakan sifat dasar masyarakat Arab. Kemudian Islam datang dan mengarahkan sifat tersebut ke jalan yang benar. Masyarakat Arab menganggap janji sebagai hutang. Oleh karenanya, setiap berjanji mereka berusaha untuk memenuhinya. Bahkan mereka lebih rela membunuh anaknya, bahkan membakar rumahnya sekalipun, daripada mengingkari janji. Yang kelima, pantang menyerah. Masyarakat Arab memiliki watak pantang mundur. Jika mereka menginginkan sesuatu, tidak ada yang dapat menghalanginya. Mereka akan menghunus pedang untuk menghancurkan penghalangnya. Oleh karena itu, terjadi peperangan antar suku ini sangat mudah sekali. Masalah kecil menjadi besar dan terjadilah peperangan untuk memperebutkan kekuasaan atau wilayah yang subur. Yang keenam, suka menolong. Masyarakat Arab memiliki watak suka menolong. Rasa senasib dan solidaritas mereka sangat kuat. Apabila seorang anggota suku diserang musuh lain, maka semua anggota suku akan membelanya. Benar atau salah dari salah satu anggota sukunya, mereka tidak menghiraukan. Mereka pun rela mengorbankan apa saja dalam membela saudaranya. Sifat dan watak tidak terpuji bangsa Arab. Yang pertama, mereka menyembah berhala. Sebelum kedatangan Islam, Ka'bah menjadi pusat penyembahan berhala bagi masyarakat Arab. Tidak kurang ada 360 berhala berbagai bentuk. Mereka meletakkan
berhala-berhala itu di antara Bukit Sofa dan Marwah. 2. Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Masyarakat Arab merasa terhina jika memiliki anak perempuan. Mereka menganggap bahwa anak perempuan tidak mampu diajak berdagang ke negeri jauh. Anak perempuan juga tidak kuat untuk berperang. Mereka menganggap anak perempuan sebagai beban dan pembawa sial. 3. Memperistri perempuan bekas istri ayahnya. Pada waktu itu, masyarakat Arab menganggap bahwa perempuan sebagai harta warisan. Seorang laki-laki biasanya memiliki istri lebih dari satu. Pada saat meninggal, istri-istrinya akan diwariskan kepada anaknya. Perbuatan seperti ini merupakan perbuatan tercela dan dilarang dalam Islam. Yang keempat, berpesta pora dan mabuk-mabukan. Kebiasaan ini dilakukan masyarakat Arab jika mereka mendapat keberhasilan. Dalam berpesta, mereka meminum khamr dan minuman keras lainnya. Semakin banyak mereka minum khamr, maka mereka akan semakin bangga. Siapa yang lebih banyak minum khamr, berarti mereka lebih hebat dari yang lain. Padahal minuman khamr keras dilarang dalam Islam. Agama masyarakat Arab. Agama masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam diantaranya yaitu yang pertama agama paganisme. Paganisme yaitu agama penyembah berhala. Yang kedua, agama Kristen. Agama ini masuk pada abad keempat Masehi melalui Syria dan Ethiopia. Kemudian disusul agama Yahudi. Yang keempat, agama Majusi, berasal dari Persia kuno atau Iran sekarang. Majusi yaitu agama yang meyakini dua penguasa, kebaikan dan kejahatan. Dengan cara mereka menyembah api sebagai lambang kebaikan. Yang kelima, agama Tauhid Abrahamik atau agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara tokohnya yaitu Umayyah bin Abi Salt, Warokoh bin Naufal, dan Gus bin Sa'adah. Demikian anak-anak materi yang dapat disampaikan oleh Pak Rahman. Semoga apa yang sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.